Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi jurusan Unsia, yaitu Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi di kelas KM 104. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang bertemakan komunikasi dengan tujuan pembuatan video ini yaitu memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dan guru pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Nur Ihsan. Ya, pertama-tama persoalan nomor 1 kita jawab, apa sih itu komunikasi? Nah, kata atau istilah komunikasi berasal dari kata Inggris yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Nah, maksudnya apa sih dari pengertian tadi? Nah, maksudnya yaitu komunikasi merupakan pengirim serta penerima pesan maupun berita yang terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh lawan bicara. Nah, bisa diberi contohkan sebagai berikut. Si A yaitu komunikator, dia yang akan menyampaikan pesan kepada si B yaitu komunikan. Nah, dalam pesan ini jadi bisa disimpulkan bahwa komunikator adalah orang yang memberikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Nah, pesannya itu bisa pesan berupa lisan, verbal, non-verbal, dan yang lainnya. Nah, lalu apa saja contoh-contoh komunikasi? Nah, menurut sumber yang saya temukan ada 4 jenis komunikasi. Yang pertama adalah lisan, komunikasi lisan. Yang kedua komunikasi nonverbal. Yang ketiga komunikasi tertulis. Dan keempat adalah komunikasi visual. Nah, komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim yaitu komunikator kepada penerima komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf. Komunikasi nonverbal dikenal sebagai bahasa diam. Pesan yang tersebut juga dapat dikomunikasikan melalui kontak wajah, ekspresi mata, ekspresi wajah, bahasa, maupun gerakan tubuh. Nah, informasi dan pesan dikomunikasikan secara nonverbal, tidak tertulis dan tidak diucapkan, atau dengan kata lain, komunikasi nonverbal digunakan untuk menyempurnakan komunikasi verbal maupun menyampaikan sebuah informasi melalui media massa maupun bahasa isyarat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya bisa melakukan chatting di media sosial, lalu melakukan dengan tambahan emoticon, sedih, marah, dan lain-lainnya, lalu pidato, rapat diskusi, berinteraksi di media sosial, ya, yang mengajar di kelas, dan lain-lainnya. Nah, lalu kita akan bahas nih, apa saja sih fungsi-fungsi komunikasi? Nah, menurut Mark L. Knapp, fungsi komunikasi nonverbal terdapat 5, yaitu pertama adalah repetisi, yang kedua substitusi, yang ketiga kontradiksi, dan keempat kompletasi, dan yang kelima aksentuasi. Apakah seseorang dapat berkomunikasi hanya menggunakan pesan verbal saja? Menurut saya tidak bisa, karena pesan nonverbal juga yaitu pelengkap, sebagai pelengkap dari pesan komunikasi verbal. Nah, kenapa sebagai pelengkap? Nah, karena kalau misalnya kita berbicara hanya diam lalu tanpa mengeluarkan ekspresi atau gerakan-gerakan lainnya, itu akan monoton dan tidak menarik. Nah, jadi dengan adanya komunikasi nonverbal juga adalah suatu pelengkap. Nah, seperti di video ini saya menggerakkan tangan atau menggunakan ekspresi wajah lain seperti tersenyum dan yang lain, itu sebagai pelengkap supaya komunikasi terjalin dengan lancar dan menarik. Nah, lalu yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu apa sih? Nah, komunikasi ini terjadi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak ada salah persepsi atau salah paham yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Nah, berkomunikasi efektif dan baik berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan yang disampaikan atau pesan yang sedang dibicarakan. Nah, kapan sih kita menggunakan komunikasi efektif ini? Untuk kapannya itu menurut saya adalah ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, baik orang yang di rumah, di luar rumah, maupun teman kerja dan segala macam. Dan mengapa sih kita harus menggunakan
karena dengan itu membantu kita membangun hubungan atau relasi yang erat antara individu maupun kelompok di suatu lingkungan, organisasi maupun perusahaan. Lalu apa saja hambatan dalam proses komunikasi? Yang pertama adalah kebisingan, yang kedua adalah keadaan psikologis dari komunikan, yang ketiga adalah keterampilan komunikator atau komunikan, yang keempat adalah kesalahan penilaian oleh komunikator, yang kelima adalah kurangnya pengetahuan komunikator atau komunikan, yang keenam bahasa, yang ketujuh adalah isi pesan, yang kedelapan bersifat satu arah, yang kesembilan faktor teknis, yang kesepuluh kepentingan atau interest, yang kesebelas adalah prasangka, dan yang terakhir adalah cara penyajiannya itu kurang atau terlalu verbalik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata, berbelit-belit dalam suatu kalimat, mohon disampaikan agar kedepannya saya bisa berkembang dan terus mengasah skill komunikasi saya lebih dalam lagi. Dan untuk adanya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, Desya.